Pada saat tertentu dalam hidup, saya ingin menjadi pahlawan super dan punya kemampuan luar biasa, seperti kekuatan melakukan perjalanan waktu atau sangat kuat. Namun saya hidup di dunia nyata, dan sayangnya saya tidak bisa mengambil remote TV dengan telekinesis. Tetapi bagaimana jika saya memberitahu bahwa memang ada orang-orang dengan kekuatan super di dunia? Tapi perlu dicatat mereka mendapatkan kemampuan ini dengan pengorbanan besar akibat dari penyakit tertentu. Dalam video ini, kami akan menunjukkan kepada kamu penyakit langka yang membuat beberapa orang punya kekuatan super. Manusia super kuat. Jika kamu menderita hipertrofi otot yang bergantung pada myostatin, kamu bisa menjadi sangat kuat. Ini kondisi genetik langka dengan ciri penurunan lemak tubuh dan peningkatan massa otot. Orang dengan penyakit ini cenderung memiliki lebih dari 2 kali lipat massa otot orang biasa. Dan tentu saja, semakin banyak otot yang kamu punya, semakin kuat kamu. Tentu saja penyakit ini merupakan penyimpangan. Tetapi, adakah yang mengatakan tidak boleh memiliki kekuatan super? Contohnya seorang anak laki-laki berumur 13 tahun bernama Liam Hoekstra. Pada usia 5 bulan, ia sudah bisa melakukan posisi senam iron cross, walau anak-anak seumurnya belum bisa berjalan. Pada usia 3 tahun, 40% tubuh Liam terdiri dari massa otot yang tidak mungkin terjadi pada anak lain seumurnya. Luar biasanya, dia memiliki nafsu makan yang sama dengan atlet angkat besi profesional. Dia juga suka es krim dan KFC, dan tidak seperti anak-anak kebanyakan, dia tidak bermasalah dengan makan sepiring penuh. Berikutnya dalam 10 besar kami adalah kekuatan super terkait anti rasa sakit. Ada orang di dunia kita yang tidak merasa sakit sama sekali. Kenyataannya bukan kekuatan super, tapi kelainan pada sistem saraf yang disebut anhidrosis bawaan. Sederhananya, suatu kondisi yang menghalangi persepsi rasa sakit fisik. Tidak seperti banyak superhero, gangguan ini bawaan, dan orangnya tidak merasa sakit apapun seumur hidup mereka. Walau sepertinya sangat keren, penyakit ini punya banyak kekurangan. Misalnya, orang dengan kondisi ini tidak akan merasakan kopi telah membakar lidah mereka, atau bahkan mereka telah menginjak paku. Mereka tidak mengerti apa itu rasa sakit, jadi mereka tidak tahu kapan mereka kesakitan, bahkan saat tubuh mereka terpengaruh. Hal ini menyebabkan orang dengan penyakit ini tidak sadar adanya cedera serius, dan mereka dapat meninggal begitu saja. Tidak adanya rasa takut. Jika kamu ketakutan setengah mati nonton film horor, maka mungkin kamu ingin memiliki kekuatan super yang membuat kamu tidak takut. Beberapa orang memang memiliki kekuatan super ini, muncul akibat dari penyakit Urbach-Wiete. Orang dengan penyakit ini bisa menangkap ular berbisa dengan tangan kosong, atau berjalan tenang menjauh dari maniak yang berlari membawa pisau. Dalam situasi ini, siapapun akan ketakutan sampai mati. Tetapi bukan mereka dengan kelainan ini. Mereka tidak takut. Tetapi, seperti kebanyakan penyakit lain di daftar kami, kelainan ini punya kekurangan. Penyebab gangguan ini adalah rusaknya amigdala di otak, yang menyebabkan rasa takut. Amigdala yang hancur hanya mencegah persepsi ketakutan. Kondisi ini menimbulkan komplikasi seperti suara serak, kerusakan kulit, dan kulit yang tidak sembuh dengan baik. Beberapa pasien memiliki masalah jantung, dan beberapa orang dengan penyakit Urbach-Wiete menjadi sakit jiwa. Kemampuan untuk mempelajari segalanya. Beberapa orang berbakat di bumi kita dapat belajar dan mengingat apapun. Orang-orang ini memiliki sindrom Savant atau savantisme. Dalam kondisi langka ini, individu dengan gangguan pertumbuhan diberkahi kemampuan lain yang jauh lebih besar daripada orang biasa. Beberapa orang pada kondisi ini memiliki ingatan fotografis yang fenomenal, dan yang lain bisa langsung menghitung operasi matematika kompleks dalam pikiran mereka. Yang lainnya punya kreativitas tinggi, seperti Picasso atau Michelangelo. Salah satu orang dengan kondisi ini adalah Kim Peek, yang memiliki ingatan fenomenal dan bisa menghafal isi 12.000 buku. Meskipun orang dengan sindrom Savant memiliki kemampuan hebat ini, seperti yang kita lihat sebelumnya, mereka memiliki kelainan pertumbuhan yang membuat mereka tidak nyaman dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi separuhnya autis. Namun, ini tidak menghilangkan fakta bahwa ada manusia yang memiliki kekuatan super. Saya pikir, sampai batas tertentu, mereka bisa bangga dengan penyakit mereka. Vampirisme. Muka mereka pucat, takut cahaya, dan bergigi setajam silet. Kamu mungkin mengira kami berbicara tentang vampir. Tidak. Kami merujuk pada orang dengan displasia ektodermal androgen, kelainan yang mengubah struktur tubuh, meliputi perubahan kulit, rambut, gigi, kuku, dan kelenjar keringat.
Penderita penyakit ini mengalami perubahan struktur gigi, dan terkadang tidak memiliki gigi sama sekali. Dan karena kelenjar keringat yang rusak, mereka sulit berjemur. Penyakit ini membuat hidup penderitanya sangat sulit. Mereka harus memakai tabir surya tiap kali keluar rumah karena terkena radiasi matahari. Dan tentu saja, orang dengan penyakit ini tidak ke pantai untuk berjemur, karena dampaknya terhadap kesehatan mereka. Bahkan, orang-orang ini sangat mirip vampir. Itulah sebabnya mereka sering mengalami ejekan. Tapi walaupun mereka terlihat seperti vampir, bukan berarti mereka tidak bisa menikmati hidup mereka. Beberapa orang dengan kondisi ini bahkan berhasil mendapatkan keuntungan dari penyakitnya. Contoh paling terkenal adalah aktor Michael Berryman. Sindrom manusia batu. Menjadi makhluk dari Fantastic Four mungkin kelihatan sangat keren. Tapi dalam kehidupan nyata, ini masalah yang serius. Secara umum, sindrom manusia batu adalah nama lain untuk pengerasan progresif fibrodysplasia, penyakit genetik yang sangat langka. Pada kelainan ini, jaringan ikat lunak tubuh rusak dan semakin lama berubah menjadi tulang, mengakibatkan setiap gerakan terasa nyeri. Saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan penyakit ini. Menurut statistik, 1 dari setiap 2 juta orang mengalami gangguan ini. Orang dengan kondisi ini mendapatkan perlindungan tubuh ekstra, dan sepertinya bagus. Tapi kenyataannya, kelainan ini sangat tidak menyenangkan karena sendi dan tulang benar-benar membeku di dalam tubuh. Selain itu, tulang ekstra ini tidak dapat diangkat secara permanen melalui pembedahan, karena tubuh akan memperbaiki area yang rusak dan menambahkan kerangka kedua. Banyak anggota tubuh. Mungkin sebagian dari kita bermimpi punya 1 atau bahkan 2 pasang tangan lagi. Apalagi, dalam hal ini, kamu bisa menggunakannya secara efektif. Akan menjadi keuntungan besar dalam kehidupan sehari-hari. Namun, sebagian orang tidak perlu bermimpi, karena supernumerary limb disorder adalah kenyataan bagi mereka. Cacat lahir dengan anggota tubuh ekstra disebut polimilia atau sindrom Hydra. Punya jari atau ekstra bagian tubuh terdengar menggoda, tapi dalam banyak kasus, anggota tubuh tambahan berbentuk jelek atau kurang panjang, sehingga tidak berguna. Ketidakpekaan terhadap dingin. Beberapa orang di bumi sama sekali tidak sensitif terhadap dingin. Orang yang paling terkenal dengan kemampuan ini adalah Wim Hof dari Belanda. Ia memegang 26 rekor dunia, termasuk rekor tinggal di air es terlama selama 72 menit, dan rekor lari maraton tanpa alas kaki tercepat, yaitu 2 jam 16 menit. Apalagi dia bahkan berenang di bawah danau es yang membeku. Dokter dan ilmuwan belum bisa menjelaskan fenomena ini. Tetapi Wim mengatakan ini semua efek latihan keras. Selama bertahun-tahun, dia berlatih beberapa metode pernafasan, dan akhirnya menemukan metode sendiri, disebut metode Wim Hof. Menurut Wim, cara ini dapat mencegah penyakit seperti multiple sclerosis, artritis, diabetes, depresi, bahkan kanker. Ingatan super. Jujur, kalau saya bisa memilih kekuatan super, saya akan memilih ingatan super. Bayangkan apa yang bisa dicapai kalau kamu tahu dan ingat semuanya. Orang dengan hyperthymesia punya kemampuan ini. Penderita sindrom ini ingat hampir semua kejadian dalam tiap hari hidup mereka, sampai detail terkecil. Ada sekitar 60 orang di dunia dengan sindrom ini, dan mereka benar-benar mengingat segalanya tentang diri mereka, mulai dari masa kecil. Secara pribadi, saya bahkan tidak ingat apa penyakit pertama dalam daftar ini. Namun, seperti kelainan lainnya, sindrom ini punya beberapa kelemahan. Karena orang-orang dengan ingatan super secara mutlak ingat semuanya, mereka juga menyimpan ingatan buruk. Apalagi mereka sering menderita sakit kepala yang melelahkan. Menyenangkan untuk ingat semuanya, tetapi akan lebih baik jika orang-orang ini bisa melupakan saat-saat buruk dalam hidup mereka. Resistensi terhadap HIV. Ya, untuk sebagian orang ini kemampuan nyata yang terkonfirmasi sains. Beberapa orang beruntung memiliki mutasi genetik protein CCR5 yang bersama reseptor CD4 berperan pada penetrasi virus ke dalam sel tubuh. Karena mutasi genetik protein ini, HIV tidak bisa memasuki aliran darah. Fenomena ini sangat jarang dan hanya didiagnosis pada 1% populasi. Mutasi gen HDEC2. Nomor 1 dalam daftar kami didedikasikan untuk mereka yang suka berbaring di tempat tidur sepanjang malam. Secara pribadi, saya perlu tidur lebih dari 8 jam sehari untuk merasa nyaman. Tetapi, ada orang di dunia yang hanya butuh tidur 4 jam sehari untuk merasa baik-baik saja. Orang-orang ini punya mutasi genetik HDEC2 dan merasa segar dan bangun setelah 4 atau 6 jam tidur.
Ini harus disebut kekuatan super, karena saya butuh banyak kopi jika cuma tidur 4 jam. Nah, tulis komentar kekuatan super apa yang ingin kamu miliki. Dan jika kamu menikmati videonya, pastikan untuk memberi jempol, subscribe ke channel, dan nyalakan bel agar tidak melewatkan video baru yang menarik. Terima kasih telah menonton, dan pastikan untuk melihat beberapa video kami sebelumnya.